Makanya dalam forum KTT Liga Arab Mesir 2015 lalu, Putin kembali mengingatkan bahwa Palestina pantas merdeka. Palestina memiliki hak untuk mendirikan sebuah negara merdeka dan layak huni dengan ibu kota di Yerusalem Timur. Putin juga menyebutkan bahwa Israel adalah dalang dari semua kekacauan yang terjadi. Mereka telah mencaplok tanah orang Palestina dengan bantuan kekuatan militer. Orang-orang Palestina juga diperlakukan dengan sangat baik oleh Putin. Aksinya itu terekam kamera ketika bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas pada 23 Januari 2020 di Bethlehem, West Bank untuk mendiskusikan hubungan bilateral kedua negara. Saat itu, Putin memakaikan kembali topi pengawal Palestina yang jatuh dengan senyum sumringahnya sambil mengacungkan jempol. Putin memang dikenal sangat menghargai dan mencintai Islam. Terbukti dengan pengakuannya tentang umat muslim menjadi bagian dari sejarah Rusia yang tak terpisahkan. Ia juga menentang siapa saja yang melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Pembelaan Putin terhadap rakyat Palestina juga bisa kita kategorikan sebagai bentuk cintanya kepada Islam. Putin tentu tak sendiri. Ramzan Kadyrov, pemimpin wilayah Chechnya, juga akan berdiri di pihak Rusia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Melihat ketidakadilan dunia dalam konflik Palestina dan Israel, Kadyrov meminta masyarakat internasional untuk mengambil tindakan adil. Kadyrov memang dikenal sebagai sekutu Putin sejak dulu, bahkan ketika Rusia berkonflik dengan Ukraina. Kadyrov selalu setia berada di pihak Putin. Dukungan Putin kepada Palestina ternyata bukan hanya lewat kata-kata dan perlakuan. Ternyata ada yang mengklaim bahwa Putin dan Rusia membantu dalam hal peralatan perang. Invasi Rusia ke Ukraina yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan beberapa senjata Ukraina dirampas dan diduga diserahkan kepada Hamas untuk digunakan saat menyerang Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu. Tuduhan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Intelijen Pertahanan Ukraina, Kirylo Budanov, dalam wawancara eksklusifnya bersama media lokal Ukraina, Ukrainska Pravda. Pernyataan Budanov turut didukung oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Ia sangat yakin bahwa Rusia terlihat dalam penyerangan Hamas ke Israel. Rusia juga dianggap mengajari militan Hamas menggunakan drone FPV yang digunakan untuk melawan peralatan lapis baja. Apalagi dalam sebuah rekaman terlihat sebuah drone quadcopter melayang di dekat menara komunikasi Israel yang ada di dekat jalur perbatasan Gaza sebelum menjatuhkan amunisi peledak. Apa yang terjadi pada Palestina, terutama warga Gaza, memang sangatlah kejam dan tidak manusiawi. Berpuluh-puluh tahun mereka hidup dalam ketakutan dan berharap suatu saat nanti mereka bisa hidup bebas dan nyaman. Rusia bukanlah satu-satunya negara yang mendukung hal tersebut. Tentunya ada banyak negara lain yang mendukung langkah Hamas untuk membawa Palestina keluar dari penderitaan. Sahabat beriman, Rusia memang bukanlah negara Islam, tapi rela pasang badan untuk kemerdekaan Palestina. Putin sangat vokal dalam membela hak-hak warga Gaza yang ditindas oleh Israel. Pernyataan sikapnya disampaikan dengan tegas, disampaikan di hadapan perwakilan banyak negara. Begitulah bukti cinta Rusia dan Putin kepada Islam. Akankah Palestina segera mendapatkan kemerdekaannya dengan bantuan Rusia? Video tadi adalah kondisi terkini Gaza setelah digempur jet tempur Israel. Bangunan hancur lebur, menyatu dengan tanah. Ribuan umat muslim di Gaza dari anak-anak sampai orang dewasa juga ikut menjadi korban. Semua itu cukup untuk menjadi alasan pasukan Islam Chechnya menyatakan kesiapannya membantu Palestina. Mari kita simak seperti apa kekuatan militer pasukan ini. Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Setelah Vladimir Putin menyatakan keberpihakannya pada Palestina, Ramzan Kadyrov juga siap berdiri di sisi Putin mendukung negara tersebut. Selain itu, Kadyrov menganggap Israel telah mencaplok tanah milik warga Palestina. Wajar kalau mereka memperjuangkan hak-haknya dan langkah itu harus didukung. Dukungan Kadyrov juga bisa dilihat sebagai bentuk solidaritas umat Islam, mengingat Chechnya dan Palestina adalah dua negara yang sama-sama dihuni oleh mayoritas Islam. Kadyrov bahkan telah mempersiapkan pasukan untuk merapat ke Palestina untuk membantu perjuangan Palestina. Dia dengan tegas mendukung penuh aksi Palestina. Ia juga mengajak semua orang untuk bersama-sama menghentikan konflik yang sudah memakan banyak korban. Sekali lagi, saya mendesak seluruh muslim, semua warga dan pemerintah untuk mendukung kebenaran dan menghentikan perang ini.
Kadyrov dan Putin bukan hanya kali ini saja terlihat kompak. Keduanya memang punya hubungan dekat. Kadyrov bisa ada di posisinya saat ini karena Putinlah yang mengangkat dirinya menjadi presiden Chechnya. Putin menganggap bahwa Kadyrov adalah salah satu orang sosok penting dalam menjaga perdamaian di wilayah tersebut. Berkat dukungan Putin, Kadyrov telah mengemban amanah sebagai pemimpin negara selama 1 dekade lebih. Putin dan Rusia juga seringkali menyokong pembangunan yang ada di negara tersebut. Makanya, Kadyrov bisa berhasil memulihkan negara pimpinannya akibat Perang Dunia II dengan membangun berbagai fasilitas bagi warganya, seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit hingga stasiun. Jadi, tidak mengherankan kalau Kadyrov dan Chechnya selalu mendukung apapun keputusan Putin. Chechnya sendiri adalah negara otonom bagian dari Federasi Rusia yang berada di sisi barat daya Rusia di wilayah Pegunungan Kaukasus. Ketika Rusia menginvasi Ukraina, Chechnya pasang badan mendukung Rusia. Kadyrov berkata, Presiden Putin mengambil keputusan yang tepat dan kami akan melaksanakan perintahnya dalam kondisi apapun. Saat itu, ia menurunkan ribuan pasukannya untuk memperkuat pertahanan Rusia di wilayah Ukraina. Saat membantu Rusia, Kadyrov menyatakan bahwa pasukannya telah berhasil menjalankan misi yang diberikan kepada mereka sejak hari pertama. Chechnya dikenal memiliki pasukan perang yang dijuluki sebagai pasukan pemburu, bahkan diklaim sebagai salah satu pasukan terkuat yang ada di dunia saat ini. Negara tersebut punya pasukan tentara bernama Pasukan Ahmad atau Kadyrovtsi yang diambil dari nama komandan perang sekaligus sang presiden Kadyrov. Pasukan loyalis Kadyrov ini juga pernah mendukung operasi militer Rusia di masa lampau, yaitu di Suriah dan Georgia. Pasukan Ahmad atau disebut juga pasukan Chechen merupakan kelompok paramiliter yang dulunya pernah menyerang Rusia dalam 2 peperangan. Profesor Tracey Jerman dari Royal United Service Institute atau RUSI, sebuah lembaga think tank pertahanan yang berbasis di London, Inggris, mengatakan kalau Chechen pernah terlibat dalam perang abad ke-19 menaklukkan kekaisaran Rusia. 2 peperangan tersebut membuat reputasi pasukan Chechen sebagai salah satu kelompok yang tangguh karena mampu mengalahkan pasukan Rusia. Jerman juga menyebutkan spesialisasi pertempuran mereka, terutama dalam hal pertempuran perkotaan. Pertempuran gerilya perkotaan, mereka memiliki reputasi ini karena menimbulkan kekalahan pada angkatan bersenjata Rusia. Perang pertama terjadi pada tahun 1994. Saat itu, pasukan Chechen menghadapi pasukan kiriman Boris Yeltsin, presiden pertama Rusia. Dalam peperangan yang berlangsung selama 2 tahun dari 1994 hingga 1996, Rusia kalah dan Presiden Boris menandatangani perjanjian damai. Dalam pertempuran itu, angkatan bersenjata Rusia berhasil dipermalukan pasukan Chechen. Perang kedua berkecamuk tahun 1999. Tak sama dengan perang pertama, saat itu Putin berhasil menyerang dan menguasai Chechnya dalam beberapa bulan. Saat itu, Chechnya masih berusaha untuk lepas dari kontrol Rusia. Putin mencari cara untuk meredam hal itu. Ia membutuhkan orang yang pro terhadap keputusan-keputusannya dan akhirnya ia menemukan Ahmad Kadyrov. Seiring berjalannya waktu, Chechen pun terbagi menjadi 2 kelompok. Ada yang ingin memisahkan diri dari Rusia dan ada yang pro Moskow. Ahmad Kadyrov pun diangkat sebagai pimpinan yang pro Moskow. Ahmad sendiri adalah ayah dari Ramzan Kadyrov, pemimpin Chechnya saat ini. Pada masa kepemimpinan Ahmad, dibentuklah pasukan Ahmad yang disebut juga Kadyrovites yang tujuannya melindungi Ahmad Kadyrov. Sayangnya, pasukan tersebut tak mampu menyelamatkannya. Ahmad Kadyrov terbunuh di tahun 2004 dan digantikan oleh anaknya. Pasukan Ahmad sampai sekarang masih eksis dan termasuk kelompok yang solid. Meski bersekutu dengan Rusia, mereka tetap menjadi loyalis Ramzan Kadyrov. Pasukan Ahmad adalah pasukan paramiliter yang telah banyak membantu pasukan Rusia. Pasukan elit ini ditugaskan untuk berjaga di Belgorod Oblast, wilayah perbatasan Rusia, untuk melindungi wilayah Rusia dari serangan Ukraina. Mereka bekerja sama dengan pasukan Rusia yang telah lebih dulu ada di sana. Mereka juga ikut andil dalam penyerangan di kota Marinka, wilayah Donetsk, di timur Ukraina, sampai terlibat dalam pertempuran berdarah di Mariupol dan Lysychansk. Pasukan ini juga berperan penting bersama pasukan Rusia saat berhasil merebut kota Lysium di Oblast Kharkiv di timur laut Ukraina tahun 2022 lalu. Sayangnya, wilayah tersebut berhasil diambil alih kembali oleh Ukraina. Dalam membantu Putin, Kadyrov membentuk pasukan khusus Ahmad I baru pada November 2022 yang memiliki anggota sebanyak 2.000 personil. Mereka kebanyakan pejuang berpengalaman dan perwira ternama di berbagai operasi khusus. Kadyrov memang tampil sangat
all out jika membela Putin. Bahkan yang menyatakan diri sebagai pasukan infanteri Putin. Ia bersama 21.000 lebih pejuang Chechnya beroperasi dalam invasi Rusia ke Ukraina dan sebanyak 9.000 personil berada di garda terdepan. Bahkan, Kadyrov juga turut mendesak warga Ukraina untuk segera menggulingkan pemerintahan yang berkuasa di negara tersebut. Pasukan Ahmad juga dikenal tangguh. Mereka terdiri dari sukarelawan dan mantan anggota militer keamanan dan keamanan Chechnya. Pasukan khusus ini menjalani militer dan medis darurat, taktik memasuki gedung, penggunaan senjata dan operasi lapis baja selama sebulan di Grozny, ibu kota Chechnya. Pasukan Chechen juga kembali mendukung Putin setelah Wagner Group berkhianat dan menyerang markas militer Rusia di Rostov. Perlu kita tahu, kalau Wagner Group adalah organisasi paramiliter dari perusahaan swasta dan jaringan tentara bayaran yang beroperasi di Rusia. Dulunya, kedua kelompok tersebut diandalkan untuk membantu tentara Rusia menginvasi Ukraina. Tapi saat Wagner Group menyerang Rusia, pasukan Chechen dikerahkan untuk meredam aksi pengkhianat itu. Ada sekitar 3.000 prajurit elit yang diturunkan saat itu. Mereka pun resmi menggantikan peran tentara bayaran Wagner Group untuk perang atas nama Rusia melawan pasukan Ukraina. 12 Juni 2023, pasukan khusus tersebut sudah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Jika Putin sudah percaya pada pasukan tersebut, berarti memang kemampuannya tak bisa diragukan. Dari sepak terjangnya membantu Rusia, bisa terlihat sehebat apa pasukan Chechnya yang akan dihadapi Israel. Kali ini, pasukan Israel akan ketar-ketir karena bertemu dengan lawan yang sepadan atau mungkin lebih hebat. Sahabat beriman, Chechnya adalah sekutu paling setia Putin. Semua keputusan dan tindakannya akan selalu didukung Chechnya, termasuk juga membela Palestina dari kekejaman Israel. Lewat Chechnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan bahwa Palestina tak sendirian menghadapi masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan bantuannya. Semoga dengan bantuan tersebut dapat membuat Palestina segera mendapatkan kemerdekaannya. Sahabat beriman, konflik Hamas versus Israel telah menyeret banyak negara adidaya, termasuk Rusia. Putin sejak awal telah menyatakan dukungannya untuk Palestina segera merdeka dan terlepas dari penjajahan Israel. Dukungannya itu tak hanya berupa retorika belaka, tapi juga disertai dengan bantuan nyata. Mari kita lihat bantuan apa yang dikirimkan Putin ke Palestina. Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sejak awal konflik Hamas-Palestina dengan Israel, Vladimir Putin sudah tampil di depan publik menyatakan dukungan kepada Palestina. Mulai dari kecaman kepada Israel karena menyebabkan kematian warga Gaza, hingga menyebut Israel adalah perampas tanah warga Palestina. Ia menilai bahwa tanah milik warga Palestina diambil alih oleh Israel dan sebagian besar caranya menggunakan kekuatan militer alias kekerasan. Kemudian di saat negara-negara Uni Eropa mengecam aksi Hamas yang menyerang Israel dan memasukkan ke dalam daftar teroris, Putin sama sekali tidak melakukan hal yang sama. Putin malahan menyerat nama Amerika Serikat sebagai dalang dari aksi brutal Israel ke Palestina. Menurutnya, apa yang terjadi saat ini adalah kegagalan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah. Amerika mengabaikan kepentingan rakyat Palestina, termasuk kebutuhan mereka akan negara. Sudah terlalu lama Amerika dan Barat mengabaikan hal ini, bahkan sejak tahun 1967. Mereka malah mendukung aksi kejam Israel. Saat serangan kembali terjadi di beberapa rumah sakit di Gaza, terutama di Rumah Sakit Al-Ahli, dan menewaskan ratusan orang, Putin kembali menyatakan keprihatinannya. Ratusan orang tewas dan luka-luka membuatnya berpikir bahwa peristiwa yang terjadi di Gaza adalah hal yang mengerikan. Putin berharap peristiwa itu adalah sinyal untuk segera mengakhiri konflik secepat mungkin. Rumah sakit di Gaza memang tak hanya sebagai tempat perawatan, tetapi sekaligus menjadi tempat berlindung warga Gaza dari serangan udara Israel. Serangan ini juga sekaligus meningkatkan jumlah korban jiwa hingga tembus angka 3.000. Pantas saja Rusia kembali bersuara. Melihat kekerasan yang terjadi saat ini, Putin menilai bahwa kunci untuk menghentikan penyerangan brutal Israel adalah segera membentuk negara Palestina dengan ibu kota Yerusalem Timur, dan rencana itu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dukungan Putin tak hanya berupa omongan belaka, tapi direalisasikan lewat kiriman bantuan langsung ke Gaza. Total bantuan yang dikirimkan mencapai 27 ton berupa bahan makanan, tepung, gula, beras, dan pasta. Bantuan itu dikirimkan menggunakan pesawat angkut IL-76 dan dibantu pengirimannya oleh Organisasi Kemanusiaan Bulan Sabit Merah Mesir.
Putin juga menyatakan kesiapan Rusia untuk menjadi mediator sebagai upaya penghentian serangan. Kesediaannya ini disampaikan di hadapan negara-negara Arab lainnya, termasuk Iran. Inisiatif menjadi penengah dilakukan agar tak ada lagi korban dari warga sipil. Selain itu juga untuk mencegah perang regional terjadi. Putin melihat apa yang terjadi di Gaza sama dengan peristiwa mengerikan yang pernah menimpa Soviet Rusia. Ia bahkan menyamakan Israel dengan Jerman di bawah kepemimpinan Hitler. Apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza mengingatkan Putin pada kekejaman Nazi Jerman saat mengepung kota Leningrad atau sekarang dikenal Saint Petersburg di Rusia pada Perang Dunia II pada 1941 hingga 1944. Pengepungan ini dikenal dengan pengepungan terbesar dan paling berdarah yang pernah ada dalam sejarah. Sebanyak 1 juta jiwa tewas dalam peristiwa itu. Putin tak mau peristiwa itu terulang kembali. Makanya ia tak henti-hentinya memperingatkan Israel untuk tidak melakukan pengepungan di wilayah Gaza. Semua dukungan dan bantuan Putin pun disambut baik oleh Hamas. Kami mengapresiasi posisi Presiden Rusia, Vladimir Putin, terkait agresi Zionis yang sedang berlangsung terhadap rakyat kami. Pembelaan Putin tentu tak semata-mata karena kemanusiaan. Jika dilihat, Palestina adalah negara dengan penduduk Muslim dan Putin adalah salah satu kepala negara yang memperlakukan umat Muslim dengan baik di negaranya. Ada unsur agama di dalamnya. Makanya tak heran kalau Putin mati-matian membela dan mengusahakan kemerdekaan Palestina. Sejumlah kebaikan Putin terhadap umat Islam sudah sangat sering terlihat. Di Rusia, umat Muslim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sejarah negara tersebut. Umat Muslim begitu dihargai di sana. Saat perayaan Hari Raya, Putin mengucapkan Selamat Idul Adha kepada umat Muslim. Dalam pidatonya yang dibacakan oleh Mufti Syekh Rawil Gaineddin, selaku Kepala Badan Spiritual Umat Muslim atau SUM Federasi Rusia menyampaikan, kalau Putin sangat bahagia karena komunitas Muslim di Rusia terlibat aktif dalam kehidupan bernegara, pendidikan, dan kegiatan amal. Semua yang dilakukan oleh umat Islam sangatlah diapresiasi oleh Putin. Karena itu, umat Muslim juga sangat berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada mereka. Putin juga selalu tampil di depan umum jika ada yang mengusik kehidupan umat Muslim. Salah satunya saat terjadi pembakaran Al-Quran di luar Masjid Stockholm, Swedia. Seorang pengungsi Irak yang tinggal di Swedia pun langsung melaporkannya. Beberapa negara dan organisasi Arab juga mengutuk keras aksi itu. Sebaliknya, negara-negara Barat malah menormalkan pembakaran Al-Quran dengan dalih kebebasan berpendapat. Walaupun namanya kebebasan berpendapat, tetap saja ada batas-batas yang tak boleh dilanggar. Di Rusia, tindakan membakar kitab suci umat Islam sangat terlarang. Menurut Putin, Al-Quran harus dipandang sebagai kitab suci oleh semua orang. Bukan hanya untuk umat Islam, kita bisa mencontoh bagaimana ia memperlakukan Al-Quran saat dihadiah oleh Arab Saudi. Terlihat kedua tangan Putin memegang dan memeluk erat Al-Quran. Foto tersebut pun sampai dijadikan sebagai reklame di Lebanon dan dirayakan dengan penuh sukacita. Itu sebagai bentuk cinta umat Islam Lebanon kepada Putin yang selama ini memperlakukan umat Islam dengan sangat baik. Jadi tak heran kalau Putin disebut sebagai pemimpin negara yang pro-Islam. Putin juga pernah mengkritik kebebasan berpendapat yang dilakukan dengan menghina Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, penghinaan itu malah menjadi sebuah pelanggaran kebebasan beragama dan melukai hati para pemeluk agama Islam. Makanya muncul aksi ekstremis sebagai respon dari penghinaan itu. Majalah Charlie Hebdo di Paris mendapat serangan di kantornya karena telah berani menerbitkan kartun yang menghina Rasulullah SAW. Sikap Putin merangkul umat Islam sebenarnya diturunkan dari nenek moyangnya. Para pendahulu Putin, terutama Vladimir the Great atau Vladimir I, lewat kepemimpinannya Islam hampir menjadi agama wajib. Sayangnya terkendala di beberapa aturan. Dalam agama Islam ada beberapa larangan seperti dilarang minum minuman keras. Vladimir the Great saat itu adalah tukang minum, bahkan yang menyebut bahwa minum adalah kesenangan semua orang Rusia dan mereka tak bisa hidup tanpa itu. Itulah salah satu alasan Islam tak menjadi agama wajib di negeri beruang merah. Tapi Vladimir tetap menyayangi umat Muslim dan membiarkannya berkembang. Umat Islam saat itu menjadi tulang punggung perdagangan. Islam terus berkembang dan bertahan hingga sekarang. Umat Muslim tak hanya berdiam diri di Rusia, mereka juga menyebar ke negara-negara bekas Uni Soviet seperti Kazakhstan dan Uzbekistan yang menjadikan negara-negara tersebut berpenduduk mayoritas Muslim hingga saat ini. Jika mengacu pada data dari United States Commission on International Religious Freedom tahun 2022, Islam memang menjadi agama terbesar kedua dengan persentase 5% dari penduduk Rusia, yaitu sebanyak 14 juta warga Muslim. Walaupun begitu, Islam tetap mendapat status agama minoritas. Untungnya, umat Muslim sangat bebas beribadah dan melakukan aktivitas tanpa adanya persekusi di Rusia.
Sahabat beriman, Putin dan Islam memanglah sebuah topik pembicaraan yang menarik, apalagi melihat sikap Putin yang sangat mendukung negara-negara Islam, terutama Palestina. Putin terus mengusahakan upaya terbaik untuk mencapai kemerdekaan Palestina agar terlepas dari kebrutalan Israel. Mulai dari kecaman yang dilayangkan hingga kiriman bantuan, semoga saja dengan dukungan Putin ini membuat Palestina segera merdeka dan hidup bebas. Sahabat beriman, Khabib Nurmagomedov, atlet MMA Muslim yang terlahir dari Rusia, boleh dikata sosok yang telah mengharumkan Islam di mata masyarakat Eropa. Akan tetapi yang menarik untuk dikulik dari petarung profesional ini bukanlah prestasinya, melainkan negara tempat ia dibesarkan. Bagaimana tidak, selama ini Rusia sangat akrab di benak orang-orang Indonesia sebagai negara yang kental dengan paham komunisnya. Lebih kontradiktifnya lagi, komunis sudah dicap sebagai paham yang menentang ajaran agama. Lantas, jika seperti itu, bagaimana sebenarnya Islam bisa diterima dan berkembang di negara Rusia? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Menelusuri jejak penyebaran Islam di berbagai belahan dunia sudah menjadi hal yang wajar. Jika di tengah-tengah penelusuran, kita akan menemui rasa bosan lantaran harus membaca panjangnya catatan sejarah untuk mencari tahu mana bukti yang lebih kuat. Apalagi di beberapa negara-negara Eropa, ajaran Islam terlihat seakan-akan tak pernah ada, sehingga terkesan bahwa Islam merupakan agama yang baru dianut beberapa tahun terakhir oleh bangsa Eropa. Salah satu contohnya, apalagi kalau bukan negara Rusia. Tak banyak yang tahu jika ajaran Islam di negara pecahan Uni Soviet itu dulunya menjadi salah satu agama yang mewarnai kehidupan penduduknya. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Islam dan Rusia, ada beberapa informasi menarik yang mungkin bisa menambah wawasan kita. Baiklah, untuk informasi pertama, kita awali dari sejarah Rusia itu sendiri. Dilansir dari laman Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dituliskan bahwa bangsa yang paling pertama membentuk negara Rusia bukanlah penduduk aslinya, melainkan orang-orang Skandinavia yang berasal dari suku Varangia. Berdasarkan artikel The Collector, para sejarawan beranggapan jika istilah Varangia disematkan kepada bangsa Viking yang menyebar dari Skandinavia ke Eropa Timur dan beberapa daratan di Mediterania. Menariknya, penjelasan barusan membawa kita pada sebuah fakta bahwa ternyata alasan mengapa sampai saat ini Rusia bisa menjadi negara paling ditakuti disebabkan nenek moyang mereka dari bangsa Viking yang banyak mengakibatkan perseteruan atau konflik politik hingga kekuasaan. Akibatnya, buntut dari konflik tersebut, Rusia pun harus menelan banyak pil pahit, yaitu krisis ekonomi, kesenjangan sosial antara kaum elit dan rakyat biasa, bahkan perang antar saudara. Nah, atas dasar itu pula, Rusia telah berganti-ganti sistem pemerintahan. Mulai dari dinasti, kaisaran, hingga terbentuklah Uni Soviet yang di dalamnya terdapat 15 negara dan semuanya menganut sistem sosialis. Sayangnya, sistem sosialis yang dipercaya akan membawa perubahan untuk penduduk Uni Soviet. Ternyata tak serta-merta diterima oleh orang-orang komunis secara keseluruhan. Ironisnya, sejak Uni Soviet dipimpin oleh Joseph Stalin, tepatnya pada tahun 1929 sampai 1953, perang saudara kembali pecah antara penganut paham komunis yang mengakibatkan sekitar 750.000 orang kehilangan nyawa. Anehnya dari berbagai perseteruan negara-negara Uni Soviet, khususnya Rusia, kita tak bisa menafikan sebuah fakta baru, di mana setiap kali Rusia mengalami perseteruan, pasti akan berdampak pada negara-negara yang lain. Salah satu dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat Indonesia adalah lahirnya pemahaman komunis di negara bermayoritas Muslim ini. Tak heran, tanpa menunggu waktu lama, orang Indonesia mempercayai komunis sebagai doktrin yang tak sejalan dengan ajaran agama. Apalagi komunis semakin dianggap buruk oleh warga negara kita setelah peristiwa kelam pada 30 September 1965 yang biasa kita dengar dengan istilah G30 SPKI. Mengejutkannya, sekalipun selama ini Rusia dikenal sebagai negara yang melahirkan pemahaman terlarang bagi masyarakat Indonesia, siapa sangka di balik banyaknya anggapan miring tentang isu komunis, di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, ajaran Islam justru mendapat tempat istimewa. Bagaimana tidak? Dikutip dari laman Sindo News, terdapat 3 fakta terkait keberpihakan Putin terhadap ajaran Islam yang tak banyak diketahui oleh Muslim Indonesia. Pertama, semenjak memegang tongkat kekuasaan, Vladimir Putin diketahui memiliki pendekatan terhadap umat Islam yang berbeda dengan pemimpin-pemimpin Rusia sebelum dirinya.
Hal tersebut dibuktikan oleh statement Putin yang mengatakan bahwa umat Islam di negaranya menjadi bagian penting dalam sejarah Rusia. Hebatnya lagi, sebuah studi yang diterbitkan Al Jazeera pada tahun 2014 berjudul Interpreting Russian Foreign Policy and Islam melaporkan bahwa sebelum masa pemerintahan Putin, bahkan selama Uni Soviet terbentuk dan Rusia memisahkan diri, tak ada seorang pun pemimpin komunis yang mengambil langkah seperti itu. Fakta selanjutnya terungkap saat Vladimir Putin menjadi pembicara pada pagelaran Organization of Islamic Cooperation di Malaysia. Berdasarkan artikel Radio Liberty, ketika itu tatkala Putin memberi sambutan singkatnya, ia dengan lantang mengatakan jika Muslim Rusia merupakan bagian yang tak terpisahkan, utuh dan aktif sebagai bangsa Rusia yang multi etnis maupun multidimensional. Lebih mengagumkannya lagi, Vladimir Putin yang mengawali karir politiknya bersama Partai Komunis Uni Soviet ternyata banyak menentang segala bentuk penghinaan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Sikap Putin tersebut diungkapkan setelah memanasnya hubungan umat Islam dengan Prancis antara sebuah media kontroversial menggunakan kartu Nabi Muhammad untuk sampul majalahnya. Atas kejadian tersebut, Putin pun angkat bicara dengan mengatakan penghinaan kepada Nabi Muhammad bukanlah sebuah bentuk kebebasan berekspresi sekalipun itu dikemas dalam karya seni. Memang tak bisa dipungkiri menjabatnya Vladimir Putin sebagai orang nomor satu di negara yang jumlah penduduknya mencapai angka 143,4 juta jiwa membawa angin segar untuk perkembangan Islam di Rusia. Terbukti, dari 182 etnis yang tersebar di Rusia, terdapat 57 etnis yang memeluk agama Islam. Bahkan nih, setelah Kristen Ortodoks, Islam merupakan agama terbesar kedua yang dianut oleh penduduk. Negaranya sering dicap sebagai negara komunis. Kabar baik itu juga menjadi semakin indah ketika mendengar jika hampir setiap tahunnya bangunan seperti masjid dan pusat-pusat kegiatan khusus umat muslim terus-menerus bertambah. Menurut Kepala Direktorat Spiritual Muslim Rusia, Mufti Talgat Tajuddin, dalam kurun 33 tahun terakhir terdapat sekitar 7.500 masjid, 3.345 organisasi keagamaan muslim di tingkat lokal, dan 18 sekolah tinggi Islam yang telah didirikan. Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Antaran pada tahun 1989, hanya ada 340 masjid dan 2 pusat pelatihan Islam di seluruh Uni Soviet. Sebenarnya perkembangan Islam yang begitu pesat di negara Rusia tak terlepas dari peran umat Islam masa lalu. Dilansir dari laman Republika, seorang diplomat Indonesia yang pernah bertugas di negeri beruang merah bernama M.A.J. Surya mengatakan bahwa masuknya ajaran Islam ke Rusia pertama kali dibawa pada abad ke-8 oleh masyarakat Dagestani yang menetap di kawasan Derben, dan sekarang menjadi nama salah satu wilayah di Rusia, yaitu Dagestan. Meski menjadi wilayah berpenduduk muslim pertama, Dagestan ternyata sudah berkali-kali mengalami perpindahan kepemimpinan, di mana pada abad ke-5 menjadi wilayah kekuasaan Kristen. Di tahun 664 Masehi dikuasai oleh orang-orang Persia, lalu kembali lagi menjadi wilayah kekuasaan umat Islam. Tahun 1222 hingga 1239 Masehi dikuasai oleh pasukan Mongol, dan akhirnya diambil alih oleh umat muslim pada tahun 1796. Fakta menariknya, sebelum masyarakat muslim Dagestan mendiami kawasan Derben, terdapat 40 makam sahabat Nabi, yang ternyata menjadi bukti bahwa jauh sebelum umat muslim abad ke-8 datang ke Rusia, para sahabat telah lebih dulu menyiarkan agama Islam. Untuk melengkapi beberapa fakta yang telah kalian simak di sepanjang video ini, terdapat satu informasi penting yang melatar belakangi pesatnya perkembangan Islam di negara Rusia dalam beberapa tahun terakhir, di mana pasca runtuhnya Uni Soviet, Rusia bukan lagi negara komunis seperti pemahaman yang selama ini melekat di benak kita. Bangsa Rum atau lebih familiar dikenal dengan bangsa Romawi. Bangsa Romawi pernah dikalahkan oleh Persia. Namun itu tak berlangsung selamanya. Beberapa tahun setelahnya, akhirnya bangsa Romawi berhasil mengalahkan Persia. Peperangan yang terjadi di antara kedua bangsa ini juga ternyata memberikan pengaruh kepada kaum musyrik dan kaum muslim. Kaum musyrik merasa gembira kalau Persia yang memenangkan perang. Sebaliknya, jika bangsa Romawi yang menang, kaum muslim akan merasa senang. Mengapa begitu? Sebab kaum muslim lebih dekat kepada bangsa Rum dari segi agama. Peperangan yang terjadi antara bangsa Rum dan Persia telah diabadikan dalam Al-Quran. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi,
Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah yang menolong siapa yang dikehendakinya. Dan dialah Maha Perkasa lagi Penyayang. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 2 hingga 5. Bangsa Rum banyak berkaitan dengan Islam. Salah satunya adalah ia menjadi pertanda kiamat. Al-Mustawrid Al-Quraisy menyatakan ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat akan datang ketika bangsa Rum adalah manusia paling banyak. Dalam penjelasan Al-Quran, Rum mengarah kepada gereja Kristen Ortodoks Timur. Walaupun saat ini Kekaisaran Bizantium telah menghilang, tapi gereja Kristen Ortodoks Timur masih ada dan berada di Rusia. Karena itu, banyak orang menganggap bahwa Rusia adalah bangsa Rum itu. Bagaimana awal mula Rusia diyakini sebagai bangsa Rum yang akan bersekutu dengan umat Islam nantinya. Syekh Imran Hosein menjelaskan siapa bangsa Rum yang sebenarnya. Bangsa Rum awalnya dari Roma, Italia. Mereka dikenal dengan sebutan golongan Romawi Barat. Mereka menyembah berhala dan Dewi Yunani. Saat ini, mereka adalah orang Kristen Eropa Barat. Mereka memiliki gereja Katolik Roma dan gereja Protestan. Ketika ajaran Kristen masuk ke bangsa Rom, kaisar bernama Konstantin yang merupakan kaisar pertama yang memeluk agama Kristen. Kemudian yang memisahkan diri dari bangsa Rom dan pindah ke sebuah wilayah yang dikenal dengan Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran ini juga dikenal dengan sebutan Romawi Timur. Inilah yang menjadi bangsa Rom kedua sekaligus menjadi saingan Kekaisaran Persia. Pada tahun 400 Masehi, Romawi Timur ini telah hancur. Mereka juga dikenal dengan sebutan The Second Rome atau Romawi kedua. Setelah dikalahkan Al-Fatih, bangsa Rom yang ada di Konstantinopel kemudian berpindah ke Rusia. Dari penjelasan tersebut, berarti ada 3 bangsa Rom. Yang pertama adalah bangsa Rom yang merupakan bagian dari peradaban Eropa modern. Mereka memiliki kaitan dengan NATO yang membenarkan perang terhadap Islam dengan mendukung Israel. Kemudian, ada bangsa Rom yang merupakan Kekaisaran Bizantium yang saat ini sudah tidak ada. Dan yang ketiga, ada di Rusia. Dari ketiga bangsa Rom ini, yang paling mungkin menjadi sekutu bagi umat Islam adalah bangsa Rom yang di Rusia. Karena itu, Syekh Imran Hosein, salah seorang cendekiawan Islam, menegaskan bahwa bangsa Rom yang dimaksud dalam berbagai dalil adalah Rusia. Lalu seperti apa gambaran ketika umat Islam dan bangsa Rom bersatu melawan musuh yang sama? Saat umat Islam dan bangsa Rom bersatu, mereka akan mendapatkan kemenangan ketika menghadapi musuh. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW telah disebutkan bahwa nantinya umat Islam akan bersekutu dengan bangsa Rom. Kamu akan berdamai dengan kaum Rom dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Perlakuan Presiden Rusia, Vladimir Putin, terhadap kaum muslim membuat banyak orang yakin kalau Rusia memang adalah bangsa Rom yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Hubungan kedekatan Rusia dengan Islam dapat dilihat dari dikerahkannya pasukan Chechnya yang ikut turut membantu Rusia. Sejak Uni Soviet pecah, Chechnya menjadi sekutu Rusia. Chechnya berada di sebelah barat dari Rusia yang penduduknya mayoritas Islam. Dalam video ini, terlihat ada 12.000 pasukan Chechnya yang disiapkan untuk membantu turun Vladimir Putin. Bahkan pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, bersedia mati demi Putin. Turunnya negara yang mayoritas berpenduduk Islam tentu berkaitan dengan perlakuan Putin terhadap umat Islam. Lalu bagaimanakah sebenarnya perlakuan Putin terhadap Muslim? Umat Islam sudah tersebar di seluruh dunia, tak terkecuali di Rusia. Vladimir Putin selaku Presiden Rusia pun dikenal ramah dengan adanya Muslim di negaranya. Bahkan, Putin sendirilah yang meresmikan Masjid Katedral di Moskow pada tahun 2015 setelah direnovasi secara besar-besaran. Dalam peresmian itu, hadir pula Mufti Besar Rusia, Sheikh Rawil Gainetbin, dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dan sejumlah tokoh penting lainnya. Tempat ibadah umat muslim ini bisa menampung banyak jamaah yang digunakan sebagai tempat sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Selain tempat ibadah, masjid itu juga menjadi pusat kegiatan umat muslim di Rusia. Putin juga pernah mengutip sebuah ayat Al-Quran dalam pidatonya saat Hari Persatuan Nasional tahun lalu, tepatnya 4 November 2020. Dilansir dari situs Ahlul Bait News Agency, Putin mengutip terjemahan surah Asy-Syura
ayat 23 yang berbunyi, itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mensyukuri. Tak hanya sekali, saat Putin berada di Ankara, Turki, dan menyampaikan pidato terkait konflik di Yaman, juga mengutip salah satu surah dalam Al-Quran. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 103. Putin mengakui bahwa pengutipan ayat Al-Quran itu telah disetujui oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran saat itu, Hasan Rouhani. Sikap ramah Putin terhadap Muslim juga ditunjukkan dengan memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya pada tahun 2015, yang bunyinya, Russian President Vladimir Putin has congratulated the country's Muslims with Eid al-Adha religious holiday. Putin menyampaikan bahwa komunitas Muslim di negara yang dipimpinnya terus memperlihatkan perkembangan. Ia berharap agar Muslim Rusia dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sahabat beriman, ketegangan antara Rusia dan Ukraina membuat banyak orang menaruh perhatian, terutama umat Islam. Sebab Chechnya yang merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya Islam bahkan turun bergabung menjadi pasukan Rusia. Banyak orang pun mengira bahwa Rusia adalah bangsa Rom yang dimaksud dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan bersekutu dengan umat Islam dalam menghadapi musuh. Apalagi melihat perlakuan-perlakuan Putin yang menerima Muslim di negaranya dengan sangat baik, semakin menguatkan opini tersebut. Kalau kalian ada yang punya pendapat lain tentang siapa bangsa Rom ini? Islam telah menjadi agama terbesar kedua di Rusia setelah Kristen Ortodoks. Jumlah kaum Muslim yang menetap di negara beruang merah itu diperkirakan mencapai 25 juta dari total penduduk 145 juta. Dari 182 etnis yang tersebar di Rusia, 57 etnis memeluk agama Islam. Populasi umat Islam di Rusia mulai memainkan peranan penting dalam berbagai bidang. Geliat keislaman di Rusia menunjukkan tanda-tanda yang amat menggembirakan karena organisasi keagamaan di Rusia terbilang cukup aktif. Berkembangnya jumlah umat Islam dan meningkatnya peran mereka di Rusia saat ini tentu tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Islam memang sudah mulai bersemi dan berkembang di Rusia sejak abad ke-7 Masehi. Di negara bekas Uni Soviet ini pernah berdiri sejumlah dinasti atau kerajaan Islam. Dinasti Islam tertua di wilayah Rusia adalah Volga Bulgaria atau Volga Kama-Bolgar. Ini adalah sebuah negara para bangsa Bulgaria Muslim yang bersejarah. Negara Islam tersebut berdiri abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Salah satu kerajaan Islam yang paling lama berkuasa di Rusia adalah Khanate Crimea. Kerajaan tersebut mulai berdiri sejak 1441 Masehi, tapi kemudian jatuh pada 1783 Masehi. Khanate Crimea pernah berada di bawah dua kekuasaan, yakni kekuasaan Tatar Crimea dan kekuasaan kekhalifahan Turki Utsmani. Ketika itu, Crimea menjadi wilayah protektorat di Tatarstan, sebuah negara federasi Rusia pada abad ke-15 hingga 16 Masehi. Juga pernah berdiri sebuah kerajaan Islam bernama Khanate Kazan. Dinasti Islam itu menduduki bekas wilayah Volga Bulgaria. Pemimpin dinasti Islam tersebut merupakan keturunan dari Timur Lenk, yang merupakan penguasa Islam terkemuka di Asia Tengah, yang juga masih cucu Genghis Khan. Khanate Kazan meliputi wilayah Tatarstan, Maria, Chupassia, Mordovia, bagian dari Udmurtia, dan Bashkortostan. Sedangkan di Dagestan sampai berdiri Afar Khanate
sebuah negara muslim yang berumur panjang mulai awal abad ke-13 hingga ke-19 Masehi. Kerajaan itu berdiri setelah jatuhnya kerajaan Kristen Sarir pada awal abad ke-12 Masehi. Hingga kini, Islam terus berkembang di negara yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin. Setelah mengetahui jejak perkembangan agama Islam di Rusia, mari kita lanjut menengok pesantren dan aktivitas keagamaan yang ada di Rusia. Siapa sangka bahwa di Rusia terdapat pesantren terbesar. Aktivitas keagamaan dalam pesantren tersebut terbilang cukup aktif. Keberadaan pesantren yang terdapat di Rusia tentu menarik perhatian publik. Pesantren di Rusia cukup bikin kagum. Bagaimana mungkin Rusia yang punya latar belakang sebagai negara komunis justru memiliki pesantren? Sama seperti fungsi pesantren di Indonesia, pesantren di Rusia juga berguna untuk tempat para santri menuntut ilmu agama. Bukti perkembangan pesantren yang ada di Rusia terekam dalam sebuah video. Dalam video tersebut menunjukkan semua santriwati mengenakan hijab yang anggun, sedang mengikuti pelajaran seperti layaknya para santri Indonesia. Para santri di pesantren Rusia juga tekun mendalami ilmu agama Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari buku-buku dan papan tulisnya yang menggunakan bahasa Arab. Hal ini menandakan bahwa perkembangan Islam di Rusia sudah sangat pesat. Para santri di pesantren Rusia juga mendalami sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik dari etika, sifat, dan moralnya melalui sirah nabawiyah. Bangunan pesantren juga tampak indah dengan nuansa warna coklat. Gedungnya tampak megah dengan nuansa klasik. Ukiran bahasa Arab dan motif turut menghias. Terdapat ruang ibadah yang tak kalah cantik. Lukisan indah di plafon. Ditambah lagi lampu besar yang memanjakan mata. Meskipun belum jelas apakah yang di video itu benar pesantren atau hanya lembaga belajar. Nyatanya, di Rusia memang benar ada pesantren. Buktinya ada pesantren Ramadan yang diadakan oleh Dewan Mufti Rusia ketika bulan suci tiba. Tak hanya pesantren, masjid-masjid di Rusia pun kian hari bertambah banyak. Vladimir Putin bahkan menyatakan rasa bangganya saat meresmikan salah satu masjid di Rusia. Benarkah masjid yang diresmikan Presiden Rusia Vladimir Putin termasuk masjid terbesar di Eropa? Vladimir Putin meresmikan Masjid Prophet Muhammad pada 23 Agustus 2019 lalu. Masjid Prophet Muhammad diklaim sebagai masjid terbesar di Eropa. Putin mengatakan bahwa masjid tersebut akan menjadi pusat spiritualitas dan pendidikan, di mana nantinya akan menyatukan seluruh agama yang berbeda. Putin juga memuji para pemimpin muslim di Rusia. Umat muslim Rusia telah kembali setelah memberikan kontribusi besar bagi sejarah Rusia. Nilai-nilai humanis seperti juga agama lainnya yang mengajarkan keadilan, belas kasihan, dan mencintai orang lain ada di Islam. Begitu kata Vladimir Putin. Masjid ini terletak di kota Sochi, Chechnya. Chechnya adalah negara federasi Rusia dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Otoritas setempat mengatakan total bagian dalam dan luar masjid bisa menampung 70.000 jamaah. Masjid Prophet Muhammad memiliki halaman luas dengan total mencapai 9.700 meter persegi. Pembangunan masjid ini diinisiasi oleh seorang pemimpin muslim bernama Ramzan Kadyrov. Ia sekaligus merupakan sekutu Presiden Rusia. Masjid ini memiliki desain yang megah dengan gedung berwarna putih dan lantai marmer berkualitas dari Pulai Tassos, Yunani. Marmer tersebut sama dengan marmer yang digunakan pada Masjidil Haram di Mekah. Terdapat 4 menara setinggi 63 meter di setiap sudut masjid, serta kubah utama berukuran besar, dengan beberapa kubah kecil lain yang berada di sekitarnya. Bagian dalam masjid terdapat karpet bernuansa biru. Pemilihan warna karpet tujuan utamanya untuk memberikan kesejukan dan ketenangan ketika berada di masjid ini. Tersedia pekarangan luas dengan sejumlah air mancur untuk memperindah keberadaan masjid. Untuk arsitekturnya, Masjid Prophet Muhammad mengombinasikan langgam Arab, Persia, Asia Tengah, dan Bizantium. Masjid ini menggunakan desain berteknologi mutakhir. Adapun pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 2012, yang artinya butuh waktu selama 7 tahun untuk menyelesaikan keseluruhan bangunan. Dalam peresmiannya 3 tahun lalu, Putin memberikan selamat kepada semua warga Chechnya atas peresmian Masjid Prophet Muhammad. Menurut Putin, penyelesaian proyek megah yang luar biasa ini betul-betul merupakan momen penting bagi penduduk Chali dan seluruh Republik Chechnya yang memeluk Islam. Putin bahkan berpesan, masjid baru ini akan menjadi pusat penyebaran nilai-nilai Islam yang sejati dan abadi, serta pusat kehidupan beragama dan budaya umat Islam di seluruh wilayah ini. Di Rusia, sejumlah masjid diperkirakan lebih dari 4.750 buah. Di Dagestan terdapat sedikitnya 3.000 masjid.
Sedangkan di Tatarstan, dalam 10 tahun terakhir, telah mencapai lebih dari 1000 masjid. Sahabat beriman, kehidupan muslim di Rusia saat ini juga kian membaik dibanding pemerintahan komunis dulu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia, Vladimir Putin sebagai presiden Rusia memasukkan menteri muslim dalam kabinetnya dan mengakui eksistensi muslim di Rusia. Apakah ini pertanda negara komunis menuju Islam? Kita lihat saja nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.